interaktif WhatsApp 0811 771043 atau telepon 0811 777 1043. Ahlan wa sahlan di 104,3 Sala FM Radio Silaturahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dipancarkan dari Jalan Tiban 2, Perumahan Taman Sade Indah, Blok B nomor 1, Tiban, Batam, Indonesia. 104,3 Sala FM Radio Silaturahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat dimanapun anda berada, baik yang sekarang lagi ada di Johor, Malaysia, Singapura, dan khususnya buat yang lagi ada di Batam dan di sekitarnya. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Dan tentunya Husna berharap ikhwan akhwat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah bertemu bersama Husna di sore hari ini di program Ahlan wa Sahlan, yang untuk sementara menggantikan Pak Badri karena beliau sedang ada kesibukan di luar kota. Dan pada sore hari ini ya ikhwan akhwat, kita akan berbincang dengan narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di depan Husna, ataupun bagi ikhwan akhwat yang mungkin sekarang sedang berselancar di sosial media, mungkin langsung bisa berselancar di YouTube Sala FM Batam, karena kita juga sedang live di sana. Dan bagi ikhwan akhwat yang mau bergabung nanti bisa langsung di line telepon kita di 0811 7771043 atau via SMS dan juga WhatsApp-nya di 0811 771043. Dan bagi ikhwan akhwat yang sedang memantau kita di YouTube, nanti barangkali ada yang ingin dipertanyakan kepada dua narasumber kita di sini, nanti boleh tulis komentarnya, nanti bakalan Husna baca dan langsung dijawab oleh dua narasumber kita di sini. Oke, mungkin langsung aja kita sapa ya narasumber kita di sore hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah, Ustadz? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Oke, tadi kita juga sempat ngobrol ya ikhwan akhwat, ternyata ini Ustazahnya tinggalnya di mana tadi Ustazah? Simpang Barelang. Simpang Barelang, Masya Allah ya. Sagulung ya. Oke, tapi alhamdulillah ya Allah mudahkan langkahnya buat sampai ke sini, buat berbagi ilmu tentunya, yang mana ini akan menjadi informasi yang sangat bermanfaat buat ikhwan akhwat ya, karena di sore hari ini kita ngebahas tentang sekolah, begitu ya Ustazah ya? Betul sekali. Oke. Nah, di sini kita sedang bersama dengan kepala sekolah dari SMP dan juga SD dari Darut Tauhid Batam. Nah, di sini sudah ada Ustazah. Boleh diperkenalkan, Ustazah? Boleh, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Riana Ati Urifah. Saya alhamdulillah diamanahi sebagai kepala sekolah di SD Darut Tauhid Batam, insya Allah. Oke. Dan di sebelahnya ini ada Ustadz siapa ini? Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Perkenalkan sahabat-sahabat semua, nama saya Agus Setiawan. Diamanahkan untuk saat ini bersama dengan santri di SMP Darut Tauhid Boarding School Batam. Oke, baik. Nah, berarti di sini sudah ada Ustazah Riana, begitu ya? Betul. Oke, Ustazah Riana dan juga Ustadz Agus Setiawan. Nah, Ustadz Agus Setiawan ini berarti kepala sekolah SMP dan Ustazah Riana kepala sekolah SD. Insyaallah. Oke. Baik, luar biasa. Nah, di sini ya ikhwan akhwat yang nantinya pengen memberikan pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan seputar Darut Tauhid Batam, nanti bisa langsung di line telepon 0811 7771043 atau via SMS dan juga WhatsApp-nya di 0811 771043. Oke, mungkin kita ke Ustadz Agus dulu ya.
Oke. Ustaz Agus, mungkin ini ada sebagian dari Ikhwan Akhwat yang belum tahu nih, Darut Tauhid itu apa sih? Mungkin boleh dijelaskan. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, sahabat-sahabat, ayah bunda seluruhnya yang menyimak. Darut Tauhid adalah lembaga yayasan pendidikan yang berpusat di Kota Bandung. Jadi alhamdulillah atas izin Allah guru kami Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, tentunya dengan berbagai juga rekan tim pengurus di sana, alhamdulillah atas izin Allah berdiri Yayasan Darut Tauhid, dan di dalamnya salah satu fokusnya juga adalah fokus ke pendidikan formal. Sehingga kalau dilihat dari sejarah singkatnya, alhamdulillah bersekolahan di Darut Tauhid. Sekarang alhamdulillah Darut Tauhid sudah mencoba tentunya berdakwah, melebarkan sayap begitu istilahnya ya, di beberapa tempat provinsi. Secara kalau untuk sekolah formal, alhamdulillah di Kota Bandung sebagai pusatnya, di sana sudah berdiri dan lengkap dari mulai jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan STAI perguruan tinggi. Kemudian untuk kampus kedua cabangnya ada di Kabupaten Bandung Barat, ini khusus untuk kampus Putra. Kemudian yang ketiga ada di Tangerang Selatan, di sana ada jenjang SMP dan SMA. Kemudian qadarullah alhamdulillah di tahun 2019 Darut Tauhid melebarkan dakwahnya dengan berdirinya pendidikan formal di Batam pada tahun 2019. Jadi alhamdulillah 2019 Darut Tauhid membuka pendidikan formal yang diawali dari SMP Darut Tauhid Boarding School Batam. Sehingga sampai dengan tahun ini alhamdulillah sudah berjalan 4 angkatan, sudah meluluskan 2 lulusan, dan tahun ajaran 2023-24 berarti sudah masuk ke angkatan yang kelima alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga atas izin Allah di tahun ajaran ini, tahun ajaran 2023-2024 yang awalnya sekolah formal hanya SMP, sekarang dibuka pendaftaran untuk jenjang SD dan SMA-nya. Sehingga alhamdulillah per tahun ini sudah ada 3 unit sekolah, yakni SD, SMP, dan SMA Darut Tauhid Boarding School Batam. Begitu loh. Oke, Masya Allah, luar biasa lengkap banget ya informasinya Ikhwan Akhwat ya. Dan mungkin Ikhwan Akhwat juga nih yang tentunya punya anak yang akan masuk ke jenjang SD ataupun SMP, nanti bisa nih, mumpung lagi ada 2 narasumber kita yang lagi ada di sini, nanti boleh diberikan pertanyaan dan langsung nanti bisa dijawab ya Ustazah ya, siap ya? Siap, insyaallah. Oke, baik-baik. Oke, berarti ini juga ada di Bandung begitu ya. Betul. Terus di Tangerang Selatan dan juga di tahun 2019 sudah mulai ada di Batam. Dan ini berarti sudah ada SD, SMP, SMA untuk tahun ini, betul. dan berarti SMA-nya baru dimulai 2023 ini. Iya betul. SD sama SMA baru dimulai tahun ini. Kalau SMP sudah lebih dulu 4 tahun berjalan. Oke, baik. Nah, ini buat aktivitas mungkin yang dilaksanakan di SMP, mungkin bisa dijelaskan? Baik, kalau aktivitas yang sifatnya mungkin harian, pekanan, bulanan, dan juga nanti tahunan secara umumnya, karena ini adalah sekolah formal dan boarding ya Pak ya. Jadi sahabat-sahabat, sehingga seluruh santri ini berada di asrama, jadi tidak pulang pergi, artinya mereka mondok. Sehingga untuk kegiatan dari mulai mereka bangun sampai dengan tidur kembali itu diatur, dia sudah ada jamnya, sudah ada jadwalnya. Kalau secara garis besarnya anak-anak mulai beraktivitas bangun subuh, bangun pagi itu dari jam 3.30 ya. Itu kita sudah coba belajar pembiasaan ibadah sholat tahajud 11 rakaat. Kemudian kalau hari Senin, hari Kamis itu ada pembiasaan sahur ya. Jadi kita ke anak-anak belajar bersama saum Senin dan saum hari Kamis, pembiasaan, sehingga anak-anak setelah itu persiapan sampai menjelang sholat subuh, zikir al-maqsurat dari jam 5 sampai jam 6, ada halaqah ziyadah Al-Quran. Anak-anak mulai menghafal dan sholat hafal Al-Quran dari jam 6 sampai jam 7. Aktivitas pribadi, anak-anak mandi, bersih-bersih diri, bersih asrama, dan seterusnya. Mulai kegiatan KBM itu di jam 7.30.
Aktivitas apa boleh tahu? KBM di kelas. Jadi kegiatan belajar belajar mengajar mengajar. di dalam kelas itu mulai jam 7.30 sampai jam 11.45. Jadi 11.45 sudah selesai seluruh mapel dinas ya, karena kami sekolah formal, tentunya kalau secara umum mata pelajaran yang sebagaimana ditetapkan oleh dinas dipelajari di sana. Zuhur kita ada istirahat, sholat, makan, kemudian ada pembiasaan one day one juz juga di sana, tilawah bersama. Kemudian dilanjutkan ba'da zuhur, itu anak-anak aktivitasnya terbagi dua. Sebagian yang mengikuti ekstrakurikuler dilaksanakan di sana, sebagian juga waktunya istirahat. Sampai menjelang asar, sholat asar berjamaah, zikir, one day one juz, zikir al-masurat. Kemudian dilanjutkan ada halaqah Al-Quran juga. Itu untuk fokus ke murajaah hafalannya sampai dengan jam 17 ya. Di sana juga ada kegiatan di Darut Tauhid, namanya ada BRTT, bersih, rapih, tertib, teratur. Jadi anak-anak membersihkan area, membersihkan masjid, membersihkan kelas di sore itu, persiapan. Kemudian setelah itu untuk mandi, makan sore jam 6 sampai jam 20.00 itu kegiatannya sholat maghrib. Pada maghrib ada kajian kitab. Jadi karena kami pesantren ada kajian kitab kuning, anak-anak belajar di setiap pada maghrib. Setelah itu sampai sholat isya ada satu kali halaqah lagi, halaqah Al-Quran, soran ziyadah sampai jam 21.30 baru anak-anak istirahat. Oke, berarti Masya Allah sudah diatur sedemikian rupa gitu ya kegiatan buat anak-anak yang di sana. Tapi nih Ustadz, biasanya anak-anak zaman sekarang nih ya, kalau misalnya mau masuk ke suatu sekolah itu pasti mereka salah satunya melihat kira-kira ada ekstrakurikuler apa aja sih yang ada di sana begitu. Masya Allah. Alhamdulillah sebenarnya sekarang lebih bervariatif ya, karena adanya SD, SMP dan SMA yang berjalan di Darut Tauhid sendiri. Alhamdulillah secara umumnya terbagi dua, ada ekstrakurikuler yang sifatnya wajib, jadi ini harus diikuti oleh seluruh santri. Ada juga yang sifatnya sesuai dengan pilihan minat dan bakatnya. Kalau yang wajib ini dari dinas ada ekskul pramuka ya. Jadi kalau ini memang harus wajib diikuti. Nah untuk di Batam ini alhamdulillah ekskul wajib berikutnya yang harus diikuti adalah ekskul sunnah mumanah. Mumanah juga ada, Betul, sebenarnya kalau di Bandung alhamdulillah sudah ada mumanah, berkuda dan berenang juga ya. Nah, di Batam belum ada nih kudanya belum sampai. Sehingga memanah menjadi pembiasaan. Kemudian kalau ekskul pilihannya juga alhamdulillah ada banyak. Anak-anak yang suka hadroh ada ekskul hadroh, yang suka masak Ustaz ada ekskul tata boga, yang suka matematika ada math club, ada science club. Kemudian juga ada bela dirinya ada sindo di sana, ada juga taekwondo. Kemudian yang suka olahraga ada futsal dan yang lainnya. Masya Allah. Ini sepertinya memang sudah menyesuaikan dengan zaman begitu ya. Karena mungkin dulunya yang namanya boarding school itu yang ada paling pramuka gitu ya. Kegiatan memanah kayaknya baru-baru ini ya Ustadz ya. Ya, sebenarnya kalau di Darut Tauhid alhamdulillah diinisiasi sudah dari awal ya, bahkan ya bismillah mencoba olahraga sunnah itu menjadi bagian dari ekskul yang diikuti oleh anak-anak begitu. Ya sambil mudah-mudahan kedepannya kudanya renangnya sudah terfasilitasi, karena memang di Batam ya lumayan ya untuk kuda ini mungkin dengan cuaca dan sebagainya. Kalau di Bandung memang kami alhamdulillah ada stable kudanya, sudah punya Darus Sunnah kalau di Bandung namanya. Jadi ada sekian puluh kuda yang memang anak-anak sudah terbiasa ya di Batam. Mudah-mudahan ya sudah Riana ya. Semoga. Berarti kita tinggal nunggu kudanya terbang ke Batam ya. Oke, baik Iwan Ahwat, masih banyak lagi perbincangan kita bersama dua narasumber kita. Jadi bagi Iwan Ahwat nih yang mungkin sedang menyimak, tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Agus ya bahwasanya di sini itu sudah di Darut Tauhid ini sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa diikutin oleh para santri, dan juga salah satu hal yang positif adalah segala aktivitas dari bangun tidur sampai tidur kembali itu memang sudah diatur ya Ustadz ya. Betul. Oke, jadi insya Allah nanti anaknya yang orang tuanya percaya untuk menitipkan di Darut Tauhid, insya Allah segala aktivitasnya diisi dengan hal-hal yang positif. Oke, Iwan Ahwat, kita bakalan break sejenak. Jadi yang mau memberikan sebuah pertanyaan nanti boleh langsung di line telepon kita di 0811 71043
atau via SMS dan juga WhatsApp-nya di 0811 771043. Kamu ngapain sih merhatiin dia? Kan bisa aja dia pura-pura. Kamu juga bantu dia dong. Enggak lah, dia kan masih sehat. Ras, gak ada salahnya juga kita membantu pengemis itu. Insya Allah kita juga gak akan rugi. Ya udahlah, serah kalian. Kamu pulang duluan. Kan bener, Lala sama Diva nggak percaya sih. Mas, bantuin dong ini bapaknya. Bapaknya kasihan nih. Pak, bapak nggak apa-apa, Pak. Pak, bapak nggak apa-apa. Mas, kalau bawa motor hati-hati dong. Lihat jalan sekitar. Saya udah hati-hati, bapaknya aja saya udah ngelaksonin makin ke tengah jalannya. Pak, bapak nggak apa-apa, Pak. Pak, bapak nggak apa-apa kan? Pak, Inilah Pak Agus, kenapa? Ya Allah Neng, Pak Agus kenapa? ini nih Mas, gara-gara Mas ini bawa motor yang nggak hati-hati, jadi nyerempet si bapak kan? Bukan salah saya Mas, jadi tadi saya udah pelan-pelan, udah hati-hati. Saya kelaksonin, si bapaknya makin ke tengah, bukan yang minggir. Oh gitu Mas. Neng, bapak ini emang tuli, makanya mungkin dia nggak tahu kalau ada motor lewat. Kok Mas bisa tahu? Emang Mas siapanya beliau? Oh, bapak ini emang sekampung sama saya. Dia malahan suka minta-minta emang sehari-harinya. Malahan dia juga ditinggal keluarganya gara-gara emang keterbatasan ini. Ya udah Neng, Mas maaf nggak ngerepotin. Iya. Udah nih biar Pak Agus saya antar pulang. Oh iya silakan. Neng, kok bengong? Makanya lain kali jangan nyalain orang, jangan langsung pakai emosi. Ya Mas, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kode Slim mengajak kepada siapapun yang lihat video ini buat yang mencari sekolah terbaik untuk anak-anaknya tingkat SD, SMP, SMA, terutama daerah Batam. Kamu ngapain sih merhatiin dia? Kan bisa aja dia pura-pura. Kamu juga bantu dia dong. Enggak lah, dia kan masih sehat. Ras, gak ada salahnya juga kita membantu pengemis itu. Insya Allah kita juga gak akan rugi. Ya udahlah, serah kalian. Kamu pulang duluan. Kan bener, Lala sama Diva nggak percaya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kode Slim mengajak kepada siapapun yang lihat video ini buat yang mencari sekolah terbaik untuk anak-anaknya tingkat SD, SMP, SMA, terutama daerah Batam dan sekitarnya. Yuk segera daftar di PPDB SD, SMP, SMA Darut Tauhid Batam. Ya, insya Allah di sana kita akan belajar begitu banyak tentang keislaman. Insya Allah akan menghasilkan generasi terhebat. Maka jangan lupa kita belajar bareng di sana di SD SMA DT Darut Tauhid Boarding School Batam. Ya, semoga Allah izinkan putra putri ayah bunda menjadi insan terbaik yang menjadi manfaat bagi umat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kode Slim mengajak kepada siapapun yang lihat video ini buat yang mencari sekolah terbaik untuk anak-anaknya tingkat SD, SMP, SMA, terutama daerah Batam dan sekitarnya. Yuk segera daftar di PPDB SD, SMP, SMA Darut Tauhid. FM Radio Silaturahim, alhamdulillah masih bersama Husna di program Ahlan wa Sahlan. Dan hari ini kita bersama dua narasumber dari Darut Tauhid Batam. Dan tadi sudah kita sebutkan ya bahwa narasumber kita ada Ustazah Riana, terus juga ada Ustadz Agus di sini. Dan tema talkshow kita hari ini adalah cari sekolah berkarakter Darut Tauhid Batam jawabannya. Oke, keren. Oke, tapi Ustazah sebelum kita lanjut lagi nih, ini ada WhatsApp yang masuk ya, mungkin bisa saya bacain dari
0812 070 sekian. Katanya Assalamualaikum Ustadz Agus, Ustazah Riana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas didikannya untuk anak kami Muhammad Zain selama ini. Alhamdulillah, anak saya walaupun sudah di rumah, kegiatan dari sekolah tetap dia kerjakan. Alhamdulillah. Semoga Pondok Pesantren Darut Tauhid Batam pendidikannya bisa bertaraf internasional ke depannya. Ya Allah, Amin. mohon doanya. Oke, terima kasih. Ini mungkin dari orang tuanya Zain ya, begitu ya, Baik. sudah menyampaikan mungkin kalau bahasa sekarang testimoninya begitu. Oke, dan mungkin bagi para orang tua mungkin yang sudah menitipkan anak-anaknya di Darut Tauhid, nanti juga boleh ya memberikan testimoninya bagaimana kesan anaknya setelah bersekolah di Darut Tauhid Batam. Oke. Dan nantinya juga Iwan Ahwat yang mau memberikan pertanyaan ataupun yang lainnya bisa langsung di line telepon kita di 0811 7771043 atau via SMS dan juga WhatsAppnya di 0811 771043, atau yang mau langsung ke YouTube-nya juga boleh karena kita sedang live di sini. Langsung saja ke YouTube-nya Sela FM Batam. Oke, baik Ustazah. Ustazah Riana Atik ya. Betul sekali. Ini beliau adalah kepala sekolah SD ya. Insya Allah. Oke Mas, ini pasti anak-anaknya pada happy banget ya, gitu. karena kepala sekolahnya juga ceria, bawaannya happy gitu ya. Harus bahagia. Oke, baik. Ini Ustazah, kalau misalnya kita ngomongin tentang kurikulum SD itu mungkin bisa dijelaskan Ustazah? Oke, baik. Terima kasih Kak Hana ya. Husna, mohon maaf. Izin saya menyampaikan pemaparan tentang kurikulum yang sifatnya umum dulu ya. Jadi Sekolah Darut Tauhid itu menerapkan 2 kurikulum. Jadi ada kurikulum Dinas Pendidikan Nasional, di mana kita mengacu kepada kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Satu lagi tambahannya bahwasanya kita juga mengintegrasikan kurikulum khas Darut Tauhid gitu ya. Jadi ada kurikulum khas Darut Tauhid yang kami integrasikan ke dalam kurikulum nasional. Nah, pada dasarnya kurikulum di Darut Tauhid itu berpatokan kepada 4 pilar ya. Pertama ada pilar ma'rifatullah, kedua leadership, ketiga entrepreneurship, keempat adalah wawasan lingkungan. Nah, gimana ini dalam pelaksanaannya gitu ya? Kenapa kita harus mengaplikasikan kurikulum tersebut gitu ya? Pada dasarnya dalam suatu proses pendidikan kita ingin ya, produk dari pendidikan itu adalah produk komplit gitu ya. Produk komplit di mana anak-anak ini selain menguasai keilmuan gitu ya, juga punya karakter yang bagus, juga punya pemahaman agama yang bagus gitu ya, yang insya Allah ya itu akan menjadi bekal gitu ya, bekal akan masa depannya, dan juga kita juga tidak lupa bekal untuk akhirat gitu ya. Nah, kalau secara formal jadi kita mengacu kepada Dinas Pendidikan, tentunya anak-anak juga mendapatkan muatan pelajaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi ada pelajaran umum ya, sifatnya yang seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Nah, untuk kurikulum tambahannya adalah pembentukan karakter di budaya DT, juga ada tambahan di situ. Nah, kemudian kurikulum pesantrennya itu kita tambahkan pelajaran-pelajaran untuk mata pelajaran diniyah gitu ya. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Agus bahwasanya kegiatan anak-anak memang padat dari pagi 3:30 sampai jam 9:30 malam gitu ya. Karena memang ini mengacu kepada 5 output lulusan juga gitu ya. Kita punya 5 output lulusan, yaitu Salimul Aqidah, Sohihul Ibadah, Matinul Khuluq, Tahfidzul Quran, dan Kuwatul Akli. Nah, makanya dari 5 sasaran output itu kita harus menuangkan ke dalam bentuk kurikulum yang terintegrasi dan lengkap gitu ya tentunya. Nah, untuk pelajaran-pelajaran dinas itu tadi sudah saya sebutkan. Nah, kemudian untuk pelajaran diniyahnya apa saja? Nah, yang tadi disebutkan kitab kuning gitu ya. Kalau ke pesantren itu cirinya gitu ya,
kitab kuning gitu, Iya, apa betul, itu gitu ya. Nanti anak-anak nggak tahu ada nggak kitab merah gitu ya. Tentunya nggak ada ya. Nah, jadi anak-anak dikenalkan meskipun mereka masih usia SMP gitu ya. Ya, jadi yang di pondok ini dari SMP ya Kak ya, yang SD-nya full day. Oke. Ya, seperti itu. Nah, dari SMP sampai SMA. Nah, itu ada 5 kitab ya yang dikaji gitu ya. Sampai saat ini ada 5 kitab, Safinatun Najah, Tijan, kemudian ada Sirah Nabawi, kemudian Aqidatul Awam, sama Taklim Muta'alim. Nah, dengan pemberian muatan kurikulum yang lengkap antara kurikulum nasional dan juga kurikulum pesantren ini, diharapkan anak-anak mempunyai suatu paket komplit ya. Penguasaan ilmu pengetahuan itu komplit gitu ya. Jadi mereka tidak hanya kuat di pengetahuan, istilahnya pengetahuan duniawi, tapi juga untuk ukhrawinya gitu ya, akhiratnya itu juga terpenuhi, seperti itu kira-kira. Oke, Masya Allah. Jadi memang dengan adanya Darut Tauhid ini bisa membuat para orang tua juga lebih tenang menitipkan anaknya. Insya Allah. Karena di sini tuh Iwan Ahwat ya, kita tuh nggak hanya diberikan bekal ilmu dunia, tapi juga ilmu akhirat juga, insya Iya, betul Allah. sekali. Jadi setiap kita melaksanakan pendidikan, misalnya kita mengajarkan IPA misalnya seperti itu ya. Nah, kita harus kembali lagi tuh kepada 4 pilar tadi. Pelajaran IPA misalnya kita mau tentang tumbuhan. Nah, itu kita bisa kan pendekatan ma'rifatullah, bisa ya, bahwasanya Allah yang menciptakan tumbuhan, hewan, semua yang ada di alam ini adalah Allah, itu adalah ciptaan Allah. Nah, bisa juga nanti ke wawasan lingkungan, bahwasanya semua ini harus dijaga, bagaimana cara menjaganya. Nah, itulah yang kita praktekkan ke anak-anak, insya Allah seperti itu. Oke, baik, Masya Allah, luar biasa Ustazah ya. Nah, kalau terus kalau misalnya program unggulan nih Ustazah, bisa dijelaskan gimana? Baik, ini ya, kalau program unggulan memang kita ada beberapa gitu ya, yang kita programkan untuk anak-anak. Nah, harapannya sih memang anak-anak juga bisa menguasainya dengan baik gitu kan. Yang pertama adalah tahfidzul Quran. Jadi memang anak-anak juga ada muatan menghafal Al-Quran gitu ya. Nah, meskipun menghafal Al-Quran ini juga targetnya juga berbeda-beda antara SD, SMP maupun SMA, karena memang ya senjang umurnya beda ya, level umurnya beda. Jadi kalau anak SD itu sampai lulus kelas 6 itu kita targetkan 2 juz saja gitu ya. Tapi kalau untuk anak SMP sama SMA gimana gitu ya. Anak SMP sama SMA pun juga tidak sama gitu ya. Jadi ada level-level tertentu gitu ya. Jadi kita bedakan menjadi penguasaan 7 juz, 5 juz, 3 juz, dan juga 2 juz gitu ya. Jadi nggak bisa disamakan setiap anak, karena anak-anak ini juga mempunyai kemampuan menghafal yang berbeda juga gitu ya. Jadi kalau yang satu dia bisa menghafal dengan sangat cepat, mungkin nanti yang lainnya belum bisa gitu ya. Nah, jadi dari situ kita tidak bisa menyamakan target hafalan anak-anak ya, seperti itu. Kemudian ada juga pembiasaan 7 cinta gitu ya. Jadi kita punya istilah 7 cinta apa aja gitu ya. Cinta apa aja, diantaranya ada cinta ilmu, cinta Al-Quran, cinta zikir, cinta sedekah, cinta masjid, cinta puasa. Nah, itu anak-anak akan dilatih semua, semuanya itu akan tertuang di dalam kegiatan namanya mutabaah yaumiyah. Jadi ibadah harian itu ya harus zikir berapa kali, harus baca Quran berapa juz gitu ya, harus sedekah, seperti itu kita latihkan ke anak-anak setiap hari. Jadi harapannya apa? Anak-anak ya terbiasa dengan misalkan di SD 6 tahun seperti itu, ya insya Allah nanti ke depan dia akan mulai, oh saya harus melakukan ini loh, kalau nggak melakukan ini tuh nggak, terasanya ada yang kurang, seperti itu ya. Jadi memang makanya dari itu kegiatannya itu sangat padat gitu ya, sangat padat. Nah, kemudian yang ketiga adalah program bahasa. Tentunya zaman sekarang nggak bisa dihindari kita ya, global gitu ya. Kita harus menyiapkan anak-anak kita dengan bahasa asing juga gitu ya. Jadi ada bahasa Arab sama bahasa Inggris gitu ya. Pelaksanaannya di mana? Nah, nanti bisa ada namanya muhadasah gitu ya. Ada sesi muhadasah, anak-anak harus praktek dalam bahasa Inggris maupun dengan bahasa Arab, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada juga program pendidikan karakter baku gitu ya. Program pendidikan karakter baku ini memang khas gitu ya, khas di Darut Tauhid gitu ya.
di mana guru kita Kiai Haji Abdullah bin Nastiar itu sudah merumuskan satu karakter yang harus ada pada setiap anak didik atau santri DT itu apa namanya karakter baku. Baku itu banyak adalah baik, kunya itu adalah kuat. Kalau karakter baik itu meliputi apa aja? Itu ada 3. Ikhlas, jujur, tawadu. Yang kuat, yang harus kuat, karakter kuat yang harus dimiliki santri itu apa? Berani, disiplin, dan tangguh ya. Jadi itu harus melekat ya, melekat dalam diri santri gitu ya. Dia harus jujur, tawadu, ikhlas, disiplin, dan berani dan juga tangguh. Nah, itulah diantara beberapa program unggulan gitu ya, yang insya Allah dalam pencapaiannya akan itu sudah ada sasarannya seperti itu. Nah, kita dalam prosesnya harus membimbing anak-anak ke arah itu gitu. Oke, Masya Allah luar biasa ya. Ini mulai dari mereka disuruh untuk menghafal Al-Quran. Iya, betul. Dan yang paling penting adalah si anak ini tidak dipaksa ya Ustazah untuk dipaksa, misalnya ya, 1 tahun itu harus 5 berapa juz juz gitu ya. Takutnya anak-anak nanti yang ada takut masuk pondok Iya, pesantren betul, gitu ya. betul. Jadi yang ada nggak maulah, saya takut, saya belum mampu seperti itu ya. Iya. Tetapi nggak usah khawatir, di Darut Tauhid sudah ada ranknya sendiri gitu ya. Jadi dikelompokkan berdasarkan kemampuannya seperti itu. Oke, baik. Terus ini juga ada nih Ustazah satu WhatsApp yang masuk dari 082175 sekian. Halo Sela, assalamualaikum narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi beliau bilang apa yang menjadi goals dari pendidikan Darut Tauhid? Oke, mungkin siapa yang mau menjawab? Boleh, Ustaz Agus boleh? Oke. Alhamdulillah, jadi betul tentunya setiap sekolah, setiap pondok pesantren punya kekhasannya masing-masing ya Mbak ya. Mungkin kalau kita mendengar beberapa pesantren misalnya di Jawa, pesantren A dengan bahasanya, dengan kitab kuningnya, beberapa pesantren di Darut Tauhid, apa yang menjadi goals utama? Maka sebagaimana yang disampaikan dan digagas oleh guru kami Agim, maka goals pendidikan di Darut Tauhid adalah pendidikan akhlak. Karena semua sumber kebaikan, siapa orang yang paling sempurna imannya, tentunya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Bahkan kalau kita mengutip salah satu hadis riwayat Al-Baihaqi, kata Rasul, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasul, aku diutus ke muka bumi ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia begitu. Maka goals pendidikan di Darut Tauhid adalah pendidikan berbasis akhlak. Maka tentunya dengan tema kita hari ini ya, mudah-mudahan itu pun tentunya menjadi ikhtiar betul, menjadi doa. Jadi Darut Tauhid menginisiasi sebagai sekolah berkarakter. Maka tadi sempat disinggung oleh Saudara Riana, jadi salah satu karakter yang dihaskan ya atau diikhtiarkan dan menjadi goals pendidikan di Darut Tauhid adalah karakter baku, yakni karakter baik dan kuat. Kalau secara kuat dan karakter, jadi guru kami membagi karakter itu menjadi 4 bagian. Ada namanya karakter baik ya, kemudian berarti lawannya karakter jelek atau karakter buruk. Ada karakter kuat dan karakter lemah. Nah ini kalau digabung bisa bervariatif. Ada orang yang karakternya itu baik tapi lemah. Iya betul. Dia sholatnya rajin, ibadahnya rajin, sedekahnya rajin, tapi gak berani ngajak orang. Bisa ilmunya paham tapi gak berani, gak mau ceramah dan sebagainya. Ini orang yang solih, bukan orang yang muslih. Jadi dia hanya baik bagi dirinya tapi tidak bisa mengajak orang lain untuk baik. Ini sudah baik, sudah lebih baik tapi belum begitu baik karena memang belum berpengaruh kepada yang lain. Sedangkan sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua ada namanya kuat dan karakter itu karakter yang jelem. Nah, jelem ini karakternya jelek tapi lemah, ibadahnya malas, gak mau belajar, tapi juga dia lemah, gak mau dan gak bisa mempengaruhi mengajak orang lain. Ini buruk tapi agak-agak mending sedikit ya gitu ya. Gak berbahaya amat gitu. Jadi kalau mau nyuri ayam ketangkap gitu, mau berbuat buruk ketangkap, lemah lah kayak. Nah yang paling bahaya ini adalah karakter jeku namanya. Jeku ini karakternya jelek tapi dia kuat. Wah ini naudzubillah, inilah orang-orang yang barangkali sampai dengan hari ini menjadi apa ya? Ya menjadi perusak begitu barangkali ya, para koruptor kah, orang-orang yang berani mengambil hak orang dan sebagainya. Karakternya jelek tapi dia punya kekuatan. Kalau dia
mau mencuri sukses, dia mau berbohong sukses, dia membuat keburukan sukses karena kekuatannya itu. Nah, ini yang harus dihindari dan sangat berbahaya. Nah, yang diharapkan di Darut Tauhid hanya satu saja, yakni karakter baku. Dia punya karakter yang baik, tapi dia kuat, begitu. Dia baik dirinya dan dia bisa mengajak orang lain juga untuk sama-sama baik. Nah, itulah karakter, itulah akhlak yang kemudian dicontohkan oleh para nabi, para rasul, para ulama, para sahabat. Sehingga berusaha di Darut Tauhid seluruh santri berikhtiar, dilatih, dididik, dibina untuk mempunyai karakter baku ini. Tadi Ustaz Riana sudah sempat menyinggung ya, karakter baik ini dibagi ada 3. Ikhlas, jujur, tawadu. Ini sebagai pondasi awal bagaimana seluruh santri tingkat SD, SMP, SMA berusaha ikhlas hatinya. Dengan apa indikatornya Ustaz? Dengan ibadah tadi. Dia sholat, dia tilawah Al-Quran, dia sedekah, dia beribadah, saum sunnah, bahkan saum Daud sebagian Saum santri Daud, itu, ya, Masya Allah. Jadi ditumbuhkan keikhlasannya untuk bahwa semua tidak ada paksaan dalam hal ibadah ini, begitu, bahwa itu justru adalah kebutuhan kita. Jujur, seluruh santri juga diikhtiarkan, dididik, dibina untuk berkata jujur, kemudian juga berperilaku jujur, bahkan dalam pikirannya, perbuatannya. Tawadu juga bagian dari karakter baik ini. Jadi anak-anak bagaimana ketika punya kelebihan harus tetap tawadu, rendah hati, tidak sombong, tidak takabur, begitu. Kemudian karakter kuatnya tadi ada berani. Berani ini yang dimaksud adalah bukan berani bergulat, begitu ya, berani menjahili orang, tapi berani di sini adalah berani untuk mengambil keputusan yang Allah sukai. Jam 3.30 berani gak nih bangun wudhu sholat gitu. Hari Senin berani gak nih gak makan gak minum gitu kan. Kemudian yang lain ngantuk siang-siang berani gak nih membuka matanya membaca Al-Quran begitu sampai dengan selesai 1 juz itu. Jadi berani mengambil keputusan yang Allah sukai. Kemudian berani disiplin berikutnya, disiplin ibadah, disiplin dalam waktu, disiplin dalam berbagai hal. Berani, disiplin, dan berikutnya adalah tangguh. Di Darut Tauhid bagi seluruh santri dan juga guru-guru pribadi tangguh, pantang mengeluh, pantang menjadi beban bagi orang lain, pantang berkhianat, pantang zolim, pantang kotor hati begitu. Nah, ini direkayasa tentunya ya dari kurikulum kami dibina dididik anak-anak selama 3 tahun itu. Tadi dalam pembiasaan ibadah, kalau dalam kegiatan ada mataba, ada LKS ya, masa ta'aruf santri baru, latihan kepemimpinan siswa, ada perjusami, ada kegiatan study tour, city tour dan sebagainya untuk ikhtiar dari pembinaan karakter ini. Termasuk juga di dalamnya ada nanti bulan karakter. Jadi anak-anaknya dinilai. Jadi dalam 12 bulan itu dibagi bulan apa karakter ikhlas, karakter jujur. Misal contoh bulan Januari ini karakter jujur. Maka anak-anak ada namanya program PDPAT, penilaian diri, penilaian antar teman. Itu mereka menilai sejauh mana jujurnya mereka gitu. Saya santri ini, wah saya sejujur aman, mereka menilai sendiri. Kemudian teman-temannya menilai kejujuran si teman ini, dan termasuk guru-gurunya pun mengobservasi dan melihat, memantau, sehingga nanti adalah nilai karakter bakunya. Dan itu disampaikan, direport ke orang tua sehingga ayah bunda di rumah bisa tahu perkembangan karakternya. Oh, bulan ini nilainya segini, oh tercapai, oh tidak tercapai, dan seterusnya. Begitu. Masya Allah, luar biasa. Berarti ini Darut Tauhid ini berarti memang fokus ke karakter. Iya. Karena kalau misalnya kita lihat ya Ustazah ya, anak-anak zaman sekarang mohon maaf. Dengan orang tua tuh bisa-bisanya mereka beradu argumen, melawan dan lain sebagainya. Bahkan tak sedikit dari mereka yang berani berkata kotor kepada orang yang lebih tua begitu ya. Berarti ini memang benar-benar persiapan ya untuk Darut Tauhid ini membuat anak-anak generasi bangsa ini Ustazah ya, untuk menjadi generasi yang berakhlakul karimah begitu ya. Masya Allah, luar biasa. Dan tentunya Ikhwan Akhwat ini insya Allah akan menjadi pilihan yang sangat baik tentunya buat yang mau masuk SD, yang buat mau masuk SMP, bahkan ada SMA juga ya. Ada. Baik. Nah, nanti Ikhwan Akhwat kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang penerimaan peserta didik baru nih yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Ustazah Riana. Tapi kita bakalan break dulu, so stay terus di program Ahlan wa Sahlan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodin Muslim mengajak kepada siapapun yang lihat video ini, buat yang mencari sekolah terbaik untuk anak-anaknya tingkat SD, SMP, SMA, terutama daerah Batam dan sekitarnya. Yuk segera daftar di PPDB SD, SMP, SMA Darut Tauhid Batam. Ya, insya Allah di sana kita akan belajar begitu banyak tentang keislaman. Insya Allah akan menghasilkan generasi terhebat. Maka jangan lupa kita belajar bareng di sana di SD, SMA, DT Darut Tauhid Boarding School Batam. Ya, semoga Allah izinkan putra putri ayah bunda menjadi insan terbaik yang menjadi manfaat bagi umat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodin Muslim mengajak kepada siapapun yang lihat video ini, buat yang mencari sekolah terbaik untuk anak-anaknya tingkat SD, SMP, SMA, terutama daerah Batam dan sekitarnya. Yuk segera daftar di PPDB SD, SMP, SMA Darut Tauhid Batam. Ya, insya Allah di sana kita akan belajar begitu banyak tentang keislaman. Insya Allah akan menghasilkan generasi terhebat. Maka jangan lupa kita belajar bareng di sana di SD, SMA, DT Darut Tauhid Boarding School Batam. Ya, semoga Allah izinkan putra putri ayah bunda menjadi insan terbaik yang menjadi manfaat bagi umat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodin Muslim mengajak kepada siapapun yang lihat video ini, buat yang mencari sekolah terbaik untuk anak-anaknya tingkat SD, SMP, SMA, terutama daerah Batam dan sekitarnya. Yuk segera daftar di PPDB SD, SMP, SMA Darut Tauhid Batam. Ya, insya Allah di sana kita akan belajar begitu banyak tentang keislaman. Insya Allah akan menghasilkan generasi terhebat. Maka jangan lupa kita belajar bareng di sana di SD, SMA, DT Darut Tauhid Boarding School Batam. Ya, semoga Allah izinkan putra putri ayah bunda menjadi insan terbaik yang menjadi manfaat bagi umat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita akan mendengarkan pemaparan dari Ustazah Riana nih tentang penerimaan peserta didik baru. Itu gimana Ustazah? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan informasi ya. Semoga berguna gitu ya, bermanfaat bagi masyarakat Batam dan juga sekitarnya. Ayah bunda, adik-adik sekalian yang ingin mendaftar di Sekolah Darut Tauhid Batam gitu ya. Alhamdulillah sampai saat ini masih dibuka pendaftaran untuk SD, SMP, dan SMA gitu ya. Mungkin kemarin sudah ada yang mendengar kabar bahwasanya SMP sudah tutup gitu ya. Alhamdulillah ternyata ada keputusan bahwasanya SMP akan menambah 1 kelas lagi gitu ya. Jadi semoga menjadi kabar gembira gitu ya. Yang kemarin belum berkesempatan ternyata ada kesempatan lagi seperti itu. Nah, untuk PPDB tahun ajaran 2023-2024 terakhir akan sampai tanggal 30 Juni ya. Jadi sampai akhir bulan ini adalah pendaftaran untuk tahun ajaran 2023-2024. Nah, kabar gembira selanjutnya pada kesempatan kali ini juga untuk PPDB SD dan SMA mendapatkan kesempatan mendapatkan diskon DSP 50%. Masya Allah, 50%. Gitu ya. Jadi kenapa begitu? Karena kami sangat menghargai gitu ya. Kebetulan SD sama SMA itu baru dibuka tahun ini gitu ya. Jadi kepada para perintis, para pejuang gitu ya, yang berjuang membuka jalan gitu ya, SD sama SMA Darut Tauhid Batam, insya Allah akan menjadi hamba-hamba Allah yang kuat, yang ini ya, syiar agama gitu ya, menjadi pembuka jalan untuk SD sama SMA ini ke depannya seperti itu. Nah, untuk itu kami memberikan diskon DSP sebesar 50% gitu ya. Itu yang mungkin nanti untuk info-info selanjutnya mungkin nanti bisa diperjelas atau mungkin nanti bisa dihubungin ke nomor humas yang akan disampaikan setelah ini gitu. Oke, baik. Tadi biaya apa Ustazah yang diskon 50%? Oke. Ada biaya DSP ya, dana sumbangan pendidikan. Nah, memang ada 2 kategori biaya gitu ya di Darut Tauhid. Yang pertama adalah DSP, yang kedua adalah SPP gitu ya. Kalau DSP itu untuk apa penggunaannya? DSP itu adalah biaya yang digunakan untuk semua layanan dan fasilitas juga program. Jadi karena sekolahnya pesantren tentunya ada beberapa ya, misalnya asrama itu ada ranjang, lemari, nah seperti itu ya. Nah, untuk seragam, untuk buku, untuk program yang tadi disebutkan, semua program selama 3 tahun untuk di SD, untuk di SMA ya, mohon maaf, untuk di SMA itu sudah tercover dalam biaya DSP gitu ya. Jadi program-program pendidikan maupun program-program kayak tadi ya, pengembangan atau pengembangan diri seperti itu sudah tercover di biaya DSP. Jadi tidak ada lagi nanti ceritanya, ayo kumpulin uang iuran kita mau jalan-jalan, mau rihlah, itu tidak ada lagi gitu ya. Jadi insya Allah orang tua sudah aman tuh, DSP udah selesai. Nah, nanti sampai kelas 3, kelas 12 itu sudah tinggal SPP saja yang dibayar, seperti itu. Oke, baik. Nih Wanahot, kapan lagi nih kita mau masukin anak kita ke sekolah terus dapat diskon lagi 50%. Masya Allah. Nah, Wanahot nih, bagi yang udah nggak sabaran nih pengen cari tahu tentang informasi dari Darut Tauhid Batam, itu langsung bisa menghubungi Humas di 0821 3000 6696. Oke, Musnah ulangi sekali lagi ya. Untuk informasi pendaftaran dan lain sebagainya, Iwan Ahwat bisa langsung menghubungi 0821 3000 6696. Oke, jadi kalau misalnya nomornya udah di save, Iwan Ahwat langsung bisa tuh memberikan pertanyaan seputar berapa biayanya, begitu ya Ustazahnya, dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan oleh bagian humas gitu ya. Oke, baik. Nah, misalnya nih Iwan Ahwat yang mau bertanya, kita masih menunggu di pukul 57, dan yang mau bergabung bisa langsung di line telepon kita di 0811 777 1043 atau via SMS dan juga WhatsApp di 0811 77 1043. Ustadz deh, ke Ustadz ya. Kalau misalnya ada yang nanya nih Ustadz, itu kira-kira kelasnya antara ikhwan dan akhwat itu dipisah nggak sih Ustadz?
Betul, terpisah alhamdulillah. Jadi untuk kelas semuanya terpisah. Jadi satu kelas itu ikhwan, seluruhnya ikhwan. Akhwat juga demikian, termasuk untuk bangunan juga terpisah. Untuk seluruh kegiatan pun alhamdulillah terpisah. Jadi sahabat-sahabat ayah bunda yang barangkali akan langsung melihat ya bagaimana kelasnya, bagaimana asramanya, boleh langsung datang. Patokannya mudah, kalau ayah bunda ke arah jembatan 1 Barelang. Nah, ada pom bensin sebelah kiri sebelum jembatan 1 itu tepat di sampingnya Pondok Pesantren Darut Tauhid Batam. Jadi alhamdulillah per tahun ini mohon doa, insya Allah kalau sekarang yang sudah berjalan area ikhwan dan akhwat masih di satu kampus namun beda gedung. Untuk tahun ini insya Allah dengan izin Allah kita akan memisah kampus insya Allah. Jadi nanti kampus ikhwan akan terpisah, kampus akhwat di satu kampus juga yang terpisah insya Allah. Oke, baik. Berarti ini juga buat bunda-bunda, ayah-ayah di luar sana nih yang mungkin takut nih anaknya sekolah agama tapi berbaur gitu ya dengan laki-laki ataupun perempuan. Nah, tenang aja Iwan Ahwat, ternyata di sini kelasnya dipisah. Bisa. Aktivitasnya pun terpisah kegiatan. Oke. Nah, terus kalau misalnya ada yang nanya nih kira-kira yang full day ataupun yang lain sebagainya itu ada ini enggak sih Ustadz, kalau misalnya ada kan orang tuanya yang mungkin sibuk kerja gitu. Jadi nggak sempet nih ngejemput anaknya dan lain sebagainya. Itu kira-kira ada program antar jemputnya nggak Ustadz? Sebetulnya kalau full day ini hanya berlaku untuk SD ya, Saudariana ya. Jadi kalau SMP dan SMA ini memang full dan harus wajib mondok di asrama begitu. Kalau SD, betul gimana Saudariana? Gimana Ustadz? Oke, kalau SD ini kan belum bisa ya diasramakan gitu ya, karena anak kecil-kecil nanti kita yang ngurusin gimana gitu ya. Ya jadi SMP sama SMA memang harus mondok, wajib tinggal di asrama, tetapi khusus untuk SD ini adalah kita full day. Jadi anak-anak berangkat pagi, nah nanti sore pada zuhur pulang. Nah, insya Allah akan disediakan transport bagi yang memang orang tuanya sibuk gitu ya. Kita memahami fenomena di Batam ini ya, orang tua dua-dua harus kerja gitu ya. Siapa yang antar anak, siapa yang jemput anak, insya Allah itu kita akan sediakan solusinya dengan antar jemput sekolah, insya Allah seperti itu. Gitu ya. Oke, Masya Allah. Ini gimana ya bilangnya, Darut Tauhid ini kayak paket lengkap ya Ustaz. Semoga ya berikhtiar memberikan yang terbaik gitu ya. Oke, baik. Dan kalau misalnya kita boleh tahu Ustaz ataupun Ustazah, ini kira-kira ada kuota terbatas atau bagaimana nih buat Iwan Ahwat yang mau daftar anak-anaknya ke sekolah Darut Tauhid? Betul, untuk kuota memang kami batasi ya, karena memang ya tentunya harus disesuaikan dengan kapasitas di asrama, juga kapasitas kelasnya. Jadi memang Darut Tauhid mencoba memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik. Sehingga untuk SMP, untuk penambahan kuota tadi yang Saudara Rina sampaikan, ini sebetulnya di gelombang awal sudah close ya Saudara Rina ya. Tapi alhamdulillah dari yayasan meminta untuk ditambah dengan permintaan masyarakat ya. Dan ini pun untuk penambahannya khusus hanya untuk yang putra saja. Jadi kalau yang SMP untuk putri mohon maaf ini sudah tutup, jadi hanya satu kelas dan rencananya untuk yang putra 2 kelas. Adapun untuk SMA dan juga SD juga ini terbatas. Untuk kuotanya untuk SD maksimal sekali 60 Saudariana ya. Betul sekali. Dan untuk tingkat SMA juga maksimal 60, 30 ikhwan atau yang putra, 30-nya lagi putri begitu. Akhwat. Oke, berarti Wan Ahwat yang punya putra-putra begitu ya yang mau dimasukkan ke Darut Tauhid, itu tadi kuotanya berapa Ustaz? Kalau yang SMP itu sekarang berarti tinggal 27 Saudariana ya. 27 lagi. Ya, betul. Karena sudah terpenuhi sebelumnya, yang putri sudah close. Kalau yang SD dan SMA masih terbuka. Silakan ayah bunda yang akan melihat dulu atau langsung mendaftar, boleh ke SD untuk jenjang SD dan SMA ya. Ya, betul sekali. SD sama SMA yang masih membuka kuota lebih banyak gitu ya. Oke, baik Iwan Ahwat, ini jangan sampai kehabisan ya, karena ini kuotanya buat yang putra ini cuma tinggal 27 lagi. Dan bagi Iwan Ahwat nih yang sekiranya masih ingin memberikan pertanyaan seputar bagaimana informasi pendaftaran dan lain sebagainya, Husna ulangi, nanti Iwan Ahwat bisa langsung menghubungi nomor 0821
3000696. Oke, mungkin di segmen terakhir kita ini mungkin ada yang ingin disampaikan Ustazah? Sudah ya, dari tadi saya dulu. Dari saya dulu ya. Baik, alhamdulillah ayah bunda juga sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan Darut Tauhid hadir menjadi jalan ayah dan bunda menjadi salah satu pilihan dari sekian banyak tentunya pendidikan formal yang baik. Mudah-mudahan juga Darut Tauhid hadir menjadi salah satu yang mudah-mudahan jadi pilihan ayah dan bunda. Kami berusaha berikhtiar tentunya menjadi penyambung risalah ya agama ini. Mudah-mudahan ayah bunda yang tidak sempat barangkali untuk di rumah secara langsung mendidik anak-anak, mudah-mudahan bisa tentunya diikhtiarkan menjadi hamba-hamba Allah, para penerus generasi ini yang tadi betul seimbang antara dunia dan akhiratnya. Sehingga di Darut Tauhid insyaallah kita belajar formal, belajar juga ilmu diniyahnya sebagaimana yang memang diharapkan. Kata Rasul, ummati ummatal wasato, umatku itu adalah umat pertengahan begitu. Jadi tidak full dengan dunianya lupa akhirat, sangat tidak boleh. Pun sebaliknya pure akhirat melupakan dunia pun tidak baik begitu. Jadi adalah pertengahan, seimbang antara dunia dan akhirat. Dan karena tentunya dengan pembiasaan ibadah di pesantren dibingkai seluruhnya aktivitas kegiatan dengan bingkai akhirat begitu ya, artinya diniatkan sebagai ibadah, sebagai amal soleh, sehingga kalau anak-anak faham dia bekerja nanti beraktivitas duniawi, kalau diniatkan sebagai ibadah dengan pondasi ilmu tadi sebelumnya, mudah-mudahan justru jadi kebaikan dan amal soleh. Insyaallah mudah-mudahan ayah bunda kita silaturahim, barangkali yang penasaran dan sebagainya nanti bisa hadir langsung ya. Langsung datang ke Pondok Pesantren Darut Tauhid di Jalan Trans Barelang, kilometer 3 Tembesi. Mudahnya di samping pom bensin Barelang sebelum jembatan 1. Oke, baik. Dan mungkin kalau misalnya Iwan Ahwat juga masih bingung, bisa langsung cek di Google ya, Ustaz. Iya. Langsung diketik mungkin Darut Tauhid Batam. Iya, Oke. Dan mungkin buat Iwan Ahwat mungkin yang tadi mungkin kurang gitu ya menyimak, Husna ulangi bahwa ya Iwan Ahwat di Darut Tauhid ini nanti putra-putrinya akan diajarkan nggak hanya mata pelajaran akademik, tapi juga mata pelajaran diniyah. Jadi memang benar-benar seimbang antara dunia dan juga akhirat. Terus nanti juga siswa-siswinya akan diajarkan untuk menghafal Al-Quran. Terus juga ada program bahasa Arab, terus juga bahasa Inggris, yang insya Allah dengan dua bahasa ini untuk pembekalan mereka ke depannya akan lebih mudah ya Ustazah, akan pergi ke dunia kerja, mau traveling, mau kemana itu akan lebih mudah. Terus juga di sini mereka ada ekstrakurikuler sunnah, yaitu ada memanah, terus juga ada ekskul minat, yaitu ada futsal, hadroh, seni baca Quran. Terus yang hobi masak ini juga ada tata boga, yang hobi ngitung-ngitung ya, ini juga ada Maths Club dan juga Science Club. Oke. Masya Allah, luar biasa Iwan Ahwat ya obrolan kita di sore hari ini. Dan tentunya Husna kembali mengingatkan buat Iwan Ahwat yang punya anak, yang punya keponakan barangkali yang ingin dimasukkan ke pondok pesantren ataupun sekolah yang SD itu apa Ustaz? Full day ya. Nanti bisa langsung ke Darut Tauhid Batam. Ini kalau misalnya Iwan Ahwat ada yang kepo, ada sosial medianya nggak sih Ustazah? Ada. Oke, boleh di-spill. Di Instagram nanti ayah bunda sahabat-sahabat boleh diketik saja, di search di sana SD Darut Tauhid Batam, SMP Darut Tauhid Batam, dan SMA Darut Tauhid Batam. Di Facebooknya juga sama. Kalau mau lihat video-videonya, aktivitas kegiatan itu nanti bisa juga di search di YouTube. YouTube kami ada di sana, SMP Darut Tauhid Batam, SD Darut Tauhid, SMA Darut Tauhid juga. Oke, Masya Allah, luar biasa. Ini perkara Husna belum ada anak nih. Kalau Husna ada anak mungkin Husna masukin ke sini. Barangkali ada ponakan tetangga gitu baik. ya, Husna. Siap. Oke, baik Iwan Ahwat. Ini sekali lagi Husna ulangi ya, bagi Iwan Ahwat yang butuh informasi tambahan ya seputar pendaftaran dan lain sebagainya, itu bisa langsung di nomor telepon 0821 3000 6696 0821 30006696. Oke. Baik, Masya Allah, luar biasa obrolan kita di sore hari ini. Terima kasih Ustadz, Ustazah untuk sharing-sharingnya. Semoga ini juga menjadi amal kebaikan kita buat Iwan Ahwat luar sana yang ingin memasukkan anaknya. Dan mungkin pasti yang namanya orang tua ingin yang terbaik buat anak-anaknya. Dan insya Allah Darut Tauhid adalah pilihan yang terbaik.
Oke, Amin, baik. semoga. Terima kasih buat Iwan Ahwat yang sudah menyimak program Ahlan wa Sahlan dari awal sampai akhir. Semoga sedikit banyaknya ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan semoga bagi Bapak Ibu yang masih bimbang nih menyekolahkan anaknya di mana, insya Allah Darut Tauhid bisa menjadi solusi terbaik untuk nggak hanya untuk akhlak tapi juga akademiknya begitu ya. Oke, baik Iwan Ahwat, kita tutup program ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Husna dan juga dua narasumber kita hari ini pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Takkan ku sia-siakan waktu yang terus berjalan.